Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Budian. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rena Novitasari, Fitria Ulfasari, Rosan Karta, Erwin Robert, dan Dwi Gira. Ingin mempresentasikan tentang konsep dasar manajemen dan konsep dasar organisasi. Pengertian manajemen. Dilihat dari asal katanya, manajemen atau manajemen adalah bahasa Inggris berasal dari kata Italia, manager, yang kurang lebih berarti menangani atau to handle dalam bahasa Dalam bahasa Latin ada kata yang punya pengertian hampir sama, yakni manus, yang artinya tangan atau menangani. Definisi manajemen itu sendiri menurut G.R. Terry sebagai berikut. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, perorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Pengertian lain manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Konsep dasar manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Suatu bidang ilmu pengetahuan atau sains yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama itu bermanfaat bagi kemanusiaan. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal bagi pimpinan maupun pekerja serta memberikan pelayanan yang sebagai mungkin kepada masyarakat. Manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan sebagai kader, pemimpin atau manajer pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Manajemen sebagai proses. Manajemen adalah proses yang khas terdiri dari tindakan, perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diikuti secara berurutan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Harbinson dan Myers menggolongkan manajemen itu menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, patrimonial management. Terdapat apabila suatu perusahaan dimiliki oleh sebuah keluarga dan kedudukan-kedudukan yang penting dalam hierarki perusahaan dikuasai oleh anggota-anggota keluarga tersebut. Political management. Suatu bentuk manajemen di mana kedudukan-kedudukan penting dan pokok dalam organisasi dipegang oleh mereka yang mempunyai hubungan-hubungan politik berdasarkan atas loyalitas pada suatu partai politik tertentu. Professional management. Kedudukan yang strategis dan penting diserahkan kepada mereka yang telah memberikan bukti akan kecakapannya, kapasitas, kesanggupan, keahlian, atau dengan perkataan lain atas dasar jasa dan hasil yang mereka berikan kepada perusahaan. Kemudian slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Fitria Ulfasari. Fungsi-fungsi dasar manajemen. Manajemen diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Efektif menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar, sedangkan efisien adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Agar menjadi manajemen dilakukan mengarahkan kepada kegiatan bisnis secara efektif dan efisien, maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya atau dikenal sebagai fungsi-fungsi manajemen atau fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, serta pengendalian dan pengawasan. Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Dassler 1996. Yang pertama, planning. Meliputi penentuan tujuan, tindakan, pengembangan, aturan, dan prosedur-prosedur, pengembangan, rencana, dan melakukan prediksi. Yang kedua, organizing. Meliputi pemberian tugas, bagian-bagian, pendelegasian wewenang, mengkoordinir pekerjaan. Ketiga, staffing.
yaitu meliputi rekrutmen karyawan, pelatihan, dan pengembangan. Selanjutnya, leading, mencakup pemberian perintah, menjaga motivasi dan semangat kerja karyawan. Terakhir, controlling, menentukan standar, melakukan perbaikan bila diperlukan. Jenis-jenis manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh SDM yang kita jalankan dan bagaimana SDM yang terbaik tersebut dapat terpelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan baik. Kedua, manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Ketiga, manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Keempat, manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur secara profit. Selanjutnya, manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang berjalan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Karakteristik manajemen. Karakteristik dasar manajemen adalah proses yang berorientasi pada tujuan. Manajemen bersifat luas. Manajemen juga bersifat multidimensi. Manajemen adalah proses yang berkelanjutan. Manajemen adalah kegiatan kelompok. Manajemen adalah kekuatan yang tidak terwujud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Permasalahan manajemen dan solusi. Dalam manajemen, umumnya akan terdapat permasalahan. Dari beberapa personalia dengan ide-ide mereka yang berbeda, memungkinkan dapat menimbulkan pertengkaran dan ketidaksesuaian. Fasilitas yang kurang memadai akan menimbulkan permasalahan juga. Masalah komunikasi sesama personalia, masalah yang disebabkan kekurangnya kompetensi, dan lain sebagainya. Proses penyelesaian masalah manajemen menurut James A. F. Stoner 1996 adalah sebagai berikut. Kembangkan alternatif. Cari alternatif yang kreatif. Evaluasi alternatif dan pilih yang terbaik. Laksanakan dan adakan tindak lanjut. Rencanakan pelaksanaan, laksanakan rencana, monitor pelaksanaan dan adakan penyesuaian seperlunya, selidiki situasi, tentukan operasional, kenali tujuan-tujuan keputusan, diagnosa sebab akibat. Beberapa masalah yang timbul berkaitan dengan konsep dasar manajemen adalah sebagai berikut. Dalam hal penetapan, masih ada beberapa individu atau kelompok berasal dari jurusan lain. Individu atau kelompok tidak mengetahui apa yang akan dilakukan. Masih kurangnya pengetahuan dan individu atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya, seperti membuat program maupun melaksanakan program. Masih ada ketimpangan antara jumlah karyawan dengan jumlah tugas-tugasnya yang harus dikerjakan. Akibatnya, individu atau kelompok tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Masih kurangnya pengetahuan individu atau kelompok tentang peran mereka dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Solusi yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan konsep pengelolaan dan manajemen ini adalah sebagai berikut. Individu atau kelompok tersebut harus tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dilakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi agar individu atau kelompok dapat bekerja dengan hasil yang maksimal. Maka sesuaikan jumlah karyawan atau kelompok dengan jumlah posisi kerja yang harus diisi. Dapat mengadakan orientasi atau memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan arahan kepada pihak-pihak tersebut. Pengertian organisasi. Organisasi dalam bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individunya masing-masing, baik itu berupa gaji, keputusan kerja, kepuasan kerja, dan lain-lain.
yang bekerja sama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Agar tujuan organisasi dapat terwujud, individu dapat tercapai secara selaras dan harmonis, maka diperlukan kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak atau pengurus organisasi dengan anggota organisasi untuk bersama-sama berusaha saling memenuhi kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab, sehingga pada saat masing-masing mendapatkan haknya dan memenuhi rasa keadilan bagi anggota organisasi, pegawai maupun pengurus organisasi dan pejabat yang berwenang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Erwin Robert. Baik, saya akan unsur-unsur organisasi. Setiap bentuk organisasi akan mempunyai unsur-unsur tertentu, yang antara lain sebagai berikut. A. Sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. Organisasi adalah merupakan suatu wadah atau tempat di mana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya organisasi, orang-orang akan tidak bisa dengan sempurna untuk melaksanakan suatu kerjasama. Sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara kerjasama tersebut akan dilaksanakan. B. Proses kerjasama sedikitnya antara dua orang. Suatu organisasi selain merupakan tempat kerjasama juga merupakan proses kerjasama sedikitnya antara dua orang. Jika kerjasama tersebut dilakukan dengan banyak orang, maka organisasi itu harus disusun lebih sempurna, mempunyai kemungkinan untuk dilaksanakan dengan lebih baik. Hal ini berarti tanpa suatu organisasi, maka proses kerjasama itu hanya bersifat sementara, di mana hubungan antara kerjasama antara pihak-pihak bersangkutan kurang dapat diatur dengan sebaik-baiknya. C. Jelas tugas dan kedudukannya masing-masing. Dengan adanya organisasi, maka tugas dan kedudukan masing-masing orang atau pihak hubungan satu dengan yang lain akan dapat lebih jelas. Dengan demikian, kesimpulan mendapatkan masalah dalam pekerjaan dan sebagainya akan dapat dihindarkan. D. Ada tujuan tertentu. Betapa pentingnya kemampuan mengorganisasi bagi seorang manajer. Suatu perencana yang kurang baik, tetapi organisasinya baik, akan cenderung lebih baik hasilnya daripada perencanaan yang baik, tetapi organisasinya tidak baik. Bentuk dan tujuan organisasi. Bentuk-bentuk organisasi dalam perkembangan untuk saat ini pada pokoknya ada 6 bentuk organisasi yang perlu diperhatikan. Bentuk organisasi tersebut adalah 1. Organisasi lini, 2. Organisasi lini dan staf, 3. Organisasi fungsional, 4. Organisasi lini dan fungsional, 5. Organisasi lini, fungsional, dan staf, 6. Organisasi komite. Tujuan organisasi kependidikan yaitu meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Prinsip-prinsip organisasi: pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, mendahului kepentingan umum di atas kepentingan individu, remunerasi, sentralisasi, rantai skalar, tata tertib, keadilan, stabilisasi, masa kerja, para pegawai, inisiatif, esprit de corps. Demikian dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Gira. Oke, selanjutnya efektivitas organisasi menurut beberapa ahli. Emitai et Zioni 1982-54 menemukan bahwa efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Komarudin 1994-294 juga mengungkapkan efektivitas adalah suatu keadaan yang
menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. De Liang Jie 2024 juga mengemukakan efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia yang diberikan untuk memberikan guna yang diharapkan. Gibson 1984-28 mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat, keunggulan, dan pengembangan. Kriteria pengukuran efektivitas organisasi menurut beberapa ahli. Menurut Richard M. Steer 1985-46, produktivitas, kemampuan berlaba, kesejahteraan pegawai. Menurut Amitai Azzoni yang dikutip oleh Indra Wijaya 1989-227, efektivitas organisasi akan tercapai apabila organisasi tersebut memenuhi kriteria mampu beradaptasi, berintegrasi, memiliki motivasi, dan melaksanakan produksi dengan baik. Menurut Gibson 1984-32-34, kriteria efektivitas jangka pendek, produksi, efisiensi, kepuasan. 2. Kriteria efektivitas jangka menengah, persaingan dan pengembangan. Kriteria efektivitas jangka panjang. 4. Kelangsungan hidup. Sondang P. Siagian 2032. Efektivitas dapat diukur dari berbagai hal, yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapai tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik. Fungsi organisasi profesi kependidikan berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional profesi ini. 1. Fungsi pemersatu, yaitu dorongan yang menggerakkan profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi. Ada yang bersifat sosial, politik ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Motif tersebut terdiri dari motif intrinsik dan ekstrinsik. 2. Fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi kedua dari organisasi pendidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional pengembangan profesi kependidikan ini. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah yang meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan pendidikan. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi bertanya, kami persilahkan.